Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat mencari ilmu para tulab dimanapun berada. Kali ini saya akan membahas berkenaan dengan masalah hadis yang diam itu lebih baik. Hadis Nabi yang sangat masyhur terkait hal ini adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Pesan ini di bagian awal hadis Nabi tersebut bukanlah hal yang ringan dan main-main. Rasulullah melalui hadis ini menunjukkan adanya korelasi yang sangat kuat antara lurusnya akidah seseorang dengan kemampuan berbicara yang baik. Seolah hanya ada dua pilihan bagi orang-orang yang beriman dalam hal berbicara, yakni bicara yang baik, benar, atau lebih baik diam. Benarkah demikian? Apakah banyak bicara seperti yang diisyaratkan dalam hadis Nabi tersebut masuk kategori mutlak diharamkan? Lalu seperti apa kriteria berkata yang baik sebagaimana yang diinginkan Nabi dalam hadis tersebut? Sungguh ini adalah suatu hal yang seakan menakutkan, lebih-lebih dalam perbincangan publik di era informasi digital yang sangat cepat ini. Sebuah kata-kata bisa menyebar sangat cepat dalam ruang dan waktu yang nyaris tak terbatas. Perkataan yang baik dalam Al-Quran, yang pertama adalah istilah qaulan syadidan. Dalam konteks pendidikan anak, Al-Quran membahasakan perkataan yang baik ini dengan istilah qaulan syadidan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim fayattaqullaha wa yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Muhammad Marmaduk Hal sebagaimana dikutip Fawzil Azim menyatakan bahwa qaulan sadida mempunyai pengertian apa adanya dan tidak berbelit-belit. Secara sederhana, qaulan sadida berarti perkataan yang benar sekaligus tidak menutupi kebenaran. Muhammad Sayyid Tantawi berpendapat bahwa ayat di atas ini ditunjukkan untuk kepada kita semua pihak, siapapun, karena semua diperintahkan untuk berlaku adil, berucap yang benar dan tepat, dan semua khawatir akan mengalami apa yang digambarkan di atas. Kata syadidan terdiri dari huruf sa dan da yang menurut pakar bahasa Ibnu Faris menunjuk kepada makna meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya. Ia juga berarti istiqomah, konsisten. Kata ini juga digunakan untuk
menunjuk kepada sasaran seorang yang menyampaikan sesuatu ucapan yang benar dan mengena tepat pada sasarannya. Dilukiskan dalam kata ini. Dengan demikian kata syadida dalam ayat di atas tidak sekedar berarti benar sebagaimana terjemahan sementara penerjemah, tetapi ia juga harus berarti tepat sasaran. Yang kedua adalah istilah qaulan layyina. Selain kata qaulan syadida, dalam Al-Quran juga ditemukan kata qaulan layyina, qaulan karima, qaulan ma'rufa, dan qaulan saqila. Kata qaulan layyina dapat kita temukan dalam Al-Quran surat Toha ayat 44 sebagai berikut. Faqul lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru yakhsha au yakhsha. Maka bicaralah kamu berdua kepada Firaun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Quran surat 44. Menurut Al-Maraghi, ayat ini berbicara dalam konteks pembicaraan Nabi Musa alaihissalam ketika menghadap Firaun. Allah mengajarkan kepadanya agar berkata lemah lembut dengan harapan Firaun tertarik dan tersentuh hatinya sehingga dia dapat menerima dakwahnya dengan baik. Sementara Ibnu Katsir menyebut qaulan layyina sebagai ucapan yang lemah lembut. Senada dengan itu As-Siddiqi memaknai qaulan layyina sebagai perkataan yang lemah lembut yang di dalamnya terdapat harapan agar orang yang diajak bicara menjadi teringat pada kewajibannya atau takut meninggalkan kewajibannya. Yang ketiga istilah qaulan karima. Dalam Al-Quran ungkapan qaulan karima disebut sebanyak 1 kali, yaitu pada Quran surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Rabb telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dengan ucapan dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Secara leksikal, ungkapan tersebut bermakna perkataan yang mulia. Al-Maraghi menafsirkan ungkapan qaulan karima dengan makna yang merujuk pada ucapan Ibnu Musayyab, yaitu ucapan seorang budak yang bersalah di hadapan majikannya yang galak. Ibnu Katsir menjelaskan makna qaulan karima dengan arti lembut, baik, dan sopan, disertai tata krama, penghormatan, dan pengagungan. Dengan memperhatikan penjelasan para mufasir di atas, dapat disimpulkan bahwa ungkapan qaulan karima memiliki pengertian mulia, penghormatan, pengagungan, dan penghargaan. Ucapan yang bermakna qaulan karima berarti ucapan yang lembut, berisi pemuliaan, penghargaan, pengagungan, dan penghormatan kepada orang yang diajak bicara. Sebaliknya, ucapan yang menghinakan dan merendahkan orang lain merupakan ucapan yang tidak santun. Selanjutnya istilah qaulan ma'rufa. Kata ma'ruf bermakna diketahui, dikenal, baik, ramah. Menurut Quraisy Shihab, secara leksikal, kata ma'ruf bermakna baik dan diterima oleh nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Ucapan yang baik adalah ucapan yang diterima sebagai sesuatu yang baik dalam pandangan masyarakat lingkungan penutur. Ungkapan qaulan ma'rufa dalam Al-Quran terdapat 5 tempat, yaitu Al-Baqarah 235 dan 263, An-Nisa 5 dan 8, pada surat Al-Ahzab 32. Redaksi dalam surat Al-Baqarah 263 dapat kita simak sebagai berikut. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin
yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Menurut Quraisy Shihab, perkataan yang menenteramkan hati dan menutup-tutupi aib si fakir dengan tidak menceritakannya kepada orang lain lebih baik dari sedekah yang disertai perkataan dan perbuatan yang menyakitkan. Allah tidak butuh kepada pemberian yang disertai sikap menyakiti. Dia akan memberikan rezeki yang baik kepada orang-orang fakir dan dia tidak akan menyegerakan hukumannya terhadap orang yang tidak bersedekah. Dengan harapan itu akan berubah sikapnya kemudian. Sementara hamka memaknai qaulan ma'rufa sebagai ucapan bahasa yang sopan, santun, halus, dan penuh penghargaan ketika memaknai ungkapan tersebut yang terdapat pada surat Al-Isra ayat 23 berkaitan dengan etika berkomunikasi dengan orang tua. Beliau mengartikan sebagai ucapan yang khidmat, dasar budi kepada orang tua. As-Siddiqi menyebutnya sebagai perkataan yang baik, yaitu kata-kata yang membuat orang lain atau dirinya merasa malu. Qaulan ma'rufa adalah perkataan yang baik, benar, menyenangkan, dan disampaikan dengan tidak diikuti oleh celaan dan cacian. Dengan memperhatikan pendapat para mufassir di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa qaulan ma'rufa mengandung arti perkataan yang baik, yaitu perkataan yang sopan, halus, indah, benar, penuh penghargaan, dan menyenangkan. Dan selanjutnya, istilah qaulan baligha. Secara literal, bahwa baligha berarti yang fasih. Lihat Al-Munawwir 107, ungkapan qaulan baligha dalam Al-Quran disebut sebanyak 1 kali, yaitu pada surat An-Nisa ayat 63. Ulaika alladziina ya'lamullahu ma fi qulubihim wa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Ungkapan tersebut diartikan sebagai pembicaraan yang fasih, jelas maknanya, terang, serta tepat dalam mengungkapkan apa yang dikehendakinya. Dan selanjutnya istilah qaulan masyhur. Ungkapan kata qaulan masyhur terdapat dalam surat Al-Isra, wa imma tu'ridanna anhum mubtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qaulan maysura. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Rabbmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Selanjutnya makna qul khair aw liyasmut dalam hadis Nabi dalam kajian ini adalah sebagai berikut. Berbicara baik atau lebih baik diam adalah ciri orang muslim. Hal ini sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis berikut diriwayatkan dalam Abdullah bin Amr bahwa Nabi SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang tidak merugikan muslim lainnya dengan lidah maupun kedua tangannya. Dan seorang muhajir adalah mereka yang meninggalkan semua larangan Allah. Bahkan dalam hadis lainnya Rasulullah menggambarkan akhlak bicara baik atau diam bukan saja sebagai ciri seorang muslim biasa, namun seorang muslim terbaik. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu an, ada beberapa orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah muslim yang terbaik itu? Rasulullah SAW, muslim terbaik adalah muslim yang tidak merugikan muslim lainnya dengan lidah maupun kedua tangannya. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.